Pak Widodo ditemani dengan Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Pak Widodo, oke. Saya langsung ke Pak Wid. Pak Wid, saya mau tanya dulu Anda sedikit latar belakang, karena ini penampilan perdana Anda eksklusif di Rakyat Bersuara iNews. Anda ex tim Pak Jokowi dari tahun berapa hingga tahun berapa, dan apa yang Anda lakukan? Ke situ ya? Ya. Jadi saya... Bisa lebih dekat lagi Pak, mohon maaf ya. Saya kenal Pak Jokowi dalam profesional pekerjaan. Jadi tahun 2001. Ya, sebelum jadi wali kota. Bahkan sebelum jadi wali kota, oke. Ya. Sudah kenal Pak Jokowi, sudah berkomunikasi, mungkin dekat, hubungannya bisnis mungkin atau apa Pak? Ya, saya membantu dalam perusahaannya. Oke, itu 24 tahun lalu, oke. Ya. Sampai tahun berapa Pak? Mungkin bantu di wali kota, bantu di Jakarta waktu jadi gubernur, bantu hingga capres misalnya? Terakhir 2014. Artinya sampai capres pertama kali, periode pertama Pak Jokowi itu, Pak Widodo masih membantu? Masih. Jadi kalau disebutkan Pak Betor, Pak Widodo tahu soal ijazah Pak Jokowi, nanti kita bicara soal itu. Oke. Saya ke Bung Betor kalau gitu. Sudah hadir sekarang, Anda pertama kali bertatap-tatapan. Ini eksklusif, Bung Betor. Anda menyebutkan, pakai mic ya, mohon. Anda menyebutkan salah satu aktor utama ijazah palsu Pak Jokowi adalah Pak Widodo, dan Pak Widodo terkait dengan pembuatan ijazah di Pasar Pramuka. Untuk mengingatkan pada publik, Anda bisa menceritakan apa yang Anda sampaikan. Ya, terima kasih Mas Widodo. Kita sama-sama tadinya di barisan Jokowi, sampai saya juga masuk di KSP. Kita masih Anda sempat di KSP, berjuang untuk Jokowi. Cuman terus dalam perjalanan ada yang berubah dari Jokowinya sekitar tahun 15, 16, 17. Ketika Jokowi sudah melepaskan nawacita, terus dia mereshuffle orang-orang baik, orang-orang pro rakyat itu, ada Andrinov, ada Yudi Krisnandia dan segala macam. Itu kepentingannya Jokowi. Kita nggak bisa bahas apa keperluannya. Nah, saya melihat, karena saya di dalam, melihatnya seperti itu. Ada apa kok terus pecah kongsi dengan partai kami? Jadi begini, saya sebelum membahas ini, saya mau ceritakan dulu masa ke depannya. Saya kan baru dapat informasi dari Mas Eko Sulistyo, ketua deputi saya. Mantan tim Solo juga itu? Ya, dia tim Solo, termasuk Pak Widodo. Dalam penjelasannya Mas Eko, bahwa pada 2005, Jokowi itu pakai dua dokter Andes dan insinyur. Yang problem bagi kita, yang dokter Andes dari kampus mana, yang insinyur dari kampus mana, sehingga itu berjalan sampai detik ini. Itu kalau kita mau melihat. Jadi kami jadi bimbang ya, selama 1985 sampai 2005 itu ada sekitar 20 tahun. Sebagai alumni UGM, Jokowi nggak pernah datang ke kampus, ketemu kawan-kawannya dan sebagainya. Dari mana infonya tuh Pak? Dari tahun 1985 ke 2005. Nggak ada kita dapat info bahwa dia ke UGM. Tapi kan katanya berarti. Terus pada waktu dia menjadi wali kota, 10 tahun, dia nggak pernah bikin reuni di Solo mengundang teman-temannya. Padahal anak-anak Solo yang alumninya UGM cukup banyak. Nah, dia membangga-banggakan di gambarnya, di fotonya bahwa dia adalah Mapala. Tapi setelah dia menjadi wali kota itu, nggak ada undangan untuk Mapala itu. Nah, kita mendapat penjelasan juga dari F.X. Rudi, ketua DPC, bahwa pada waktu 2005 itu proses administrasi ke KPU bukan dilakukan oleh kader partai, tapi oleh tim. Mungkin Pak Widodo paham. Karena itu terus ketemu Mas Eko. Mas Eko terus memberi penjelasan bahwa seharusnya setelah menang itu Pak Jokowi melakukan public expose supaya jelas siapa dia dan bagaimana. Itu penjelasan Mas Eko. Nah, jadi kalau sekarang ini begini terus, artinya akar masalah itu dari Solo itu tidak jelas. Untuk ke Pasar Pramukanya Pak, yang menyebutkan Pak Wid ini perlu diklarifikasi karena jangan sampai jadi fitnah. Setelah tim Solo itu masuk Jakarta, kan dia ketemu nih sama kawan-kawan Jakarta. Nah, kawan-kawan Jakarta itu yang membantu untuk melengkapi dokumen yang kurang. Ini 2012 kurang lebih ya? Ya, udah masuk situ. Nah, disitulah muncul nama-nama dari DKI itu, kawan-kawan DKI. Di antaranya Pak Widodo? Enggak, Pak Widodo dari sana. Dari Solo. Setelah di Jakarta, apa yang dilakukan tadi ketemu teman-teman Jakarta? Mereka menyatakan bahwa Jokowi kurang dokumen. Dan apa itu? Belum tahu. Itulah dijelaskan oleh Denny Iskandar. Seharusnya sebenarnya bagus ini Denny Iskandar yang maju di sini. Kita coba undang tapi belum kesempatan. Supaya ini semua terungkap. Ya. Baik, ini bagus sekali ya. Suatu pelajaran hukum bagi bangsa Indonesia, bahwa siapapun yang diminta keterangan atau klarifikasi oleh penyidik, aparat penegak hukum, dia harus datang patuh pada hukum. Bagus ya.
Kemudian Ya, teman-teman, penjelasan dari Jenderal Susno 2J ini ya makin membuat ketar-ketir teman-teman, karena dia membongkar bagaimana cara mudahnya untuk membuktikan ijazah dari Pak Jokowi ya palsu atau asli. Nah, teman-teman, hari ini telah kita saksikan bersama bahwa Pak Jokowi sudah ke Baris Krim Polri untuk diperiksa dan dimintai keterangan dari pengakuan Pak Jokowi bahwa dia dilontarkan dengan pertanyaan sebanyak 22 ya pertanyaan, dan dia sudah menjawab semuanya, dan kita menunggu bagaimana ya proses untuk bisa ya dibuktikan atau di hasil pemeriksaan hari ini oleh Pak Jokowi. Dan kita terus memantau perkembangan kasus ini teman-teman, dan kita melihat ya apa yang disampaikan oleh ya Jenderal Susno 2J mengenai ijazah dari Pak Jokowi ini. Bagaimana sebenarnya caranya ya dan mudahnya untuk membuktikan apakah ijazah dari Pak Jokowi ini ya bisa dibuktikan palsu atau asli. Karena ya Susno 2J ini adalah mantan Kabaris Krim Polri, jadi tahu betul dia bagaimana kerja ya pihak Baris Krim Polri untuk membuktikan suatu kasus ya, termasuk kasus ijazah asli atau palsu yang diperkarakan. Oke, di sini dikatakan alasan Susno 2J sebut tudingan ijazah palsu Jokowi mudah dibuktikan, sindir langkah Roy Suryo. Nah, teman-teman ya selaku dari mantan Kabaris Krim Polri ini teman-teman ya Susno 2J ya dia juga menyebut tadi mengenai bahwa ya dosen dari UGM itu yang mengajar dari 80-an itu ya itu masih sebagian ada yang hidup, jadi sangat mudah. Oke, terima kasih, kita kembali lagi di channel ini, dimana sebuah cuplikan video kita udah tahu gimana sebelum berita yaitu membahas ijazah Jokowi yang belum kelar. Nah, muncul lagi gempar seseorang Widodo akhirnya muncul di TV. Betor sebut aktor utama ijazah palsu Jokowi. Kita dengar gimana menurut masyarakat atau netizen. Di sini dijelaskan udah jelas palsu, kok penegak hukum malah jadi termulut parah di negeri ini. Memang ketahuan penjala dan bosnya sama-sama pembohong. Salah satu indikator cinta tanah air ini adalah berani menunjukkan kejujuran terhadap identitas diri, termasuk dokumen ijazahnya sebagai penjabat negara. Jangan bikin gaduh lagi. Berat bagi Termul, tugasnya untuk membungkus bangkai supaya orang lain tidak dengar baunya. Teramat sangat. Ternyata benar, dan benar palsunya dan asli palsu. Tidak punya niat baik untuk menunjukkan ijazahnya. Sebetulnya yang bikin gaduh ini siapa? Jangan lama-lama, seret secepatnya si Jokowi ke pengadilan agar rakyat Indonesia tenang. Mudah-mudahan cepat disidangkan perkara ijazah ini biar tidak banyak komen yang membingungkan. Nah, aku yakinnya kalau ijazah palsunya. Yalah, masih saja ijazahnya Jokowi. Berhentilah, karena apapun itu ijazahnya Jokowi tetap palsu. Kita semua dibodoh-bodohin 10 tahun atau 2 periode. Kalau asli mana jangan omon-omon. Barang siapa yang bela Jokowi itu artinya merusak di negeri Indonesia ini. Apa yang terjadi terkait ijazah Jokowi dan memimpin Indonesia sampai 2 periode menunjukkan kebodohan, keduguan, dan yang memilihnya. Jongos sama majikan pasti bela majikan. Yang muter-muter itu penyidik, karena tim penyidik percok. Itu orangnya Jokowi. Usut tuntas supaya tidak bikin gaduh, biar semua masyarakat tidak bingung lagi di mana atau akhir
membahas, yaitu ijazah Jokowi. Kapanpun barang busuk pasti tercium baunya. Kalau bisa NKRI ini dijual boro-boro cinta, karena udah lama rakyat jahat bersuara. Kemanapun dibahas berkali-kali mengenai ijazah Pak Jokowi, tidak ada gunanya kalau ijazahnya tidak dimunculkan baik di pengadilan atau di kepolisian secara resmi. Sulit untuk diubah kalau hobinya pembohong. Banyak pihak pejabat penting melindungi kebohongan Jokowi. Itu sudah menjadi sistem main kotor oleh pemerintah selama ini. Nah, kenapa kok gak diusut tuntas kalau faktanya begitu? Kalau ijazahnya diperiksa, itu selesai ketahuan sangat gampang. Tidak selesai dengan kasusnya, termonya pasti tidak diterima. Pegawai bawahan saja kalau ada perintah menunjukkan ijazahnya asli seminggu selesai. Seorang mantan presiden tega-teganya sampai saat belum selesai juga. Ibarat uang ijazah Jokowi harus diterawang, diraba. Kasus ijazah Jokowi telah membuat gaduh masyarakat Indonesia dan sudah banyak makan korban. Padahal mudah saja kalau Jokowi ada inisiatif atau menunjukkan ijazahnya kepada pengadilan dan UGM agar tidak membuat kegaduhan dan tidak bertambah memakan korban di masyarakat ini. Hanya Jokowi, mantan penguasa pengacau negara. Pak Widodo semoga jujur masalah ijazahnya Jokowi. Jadi kalau benar ijazah palsu, nanti dikasih gelar Bapak Koruptor saja. Kalau Jokowi punya ijazah harusnya tidak perlu diumpetin, tunjukkan aja ijazahnya agar kegaduhan ijazah segera selesai. Jangan seolah-olah disengaja agar gaduh terus. Kemudian masalahnya aparat kepolisian telah terintervensi oleh pentingnya. Jujur itu melegakan walaupun pahit rasanya. Jokowi mantan presiden 2 periode. Kalau Jokowi memang benar punya ijazah asli, lulusan UGM, kenapa tidak ditujukan sampai bertahun-tahun? Sepertinya Jokowi tidak punya niat baik. Jokowi beserta pendukungnya merasa bangga atau memasukkan orang ke penjara dengan ijazahnya yang tidak jelas. Kalau benar punya ijazah asli lulusan UGM, tunjukkanlah biar selesai satu-satunya. Mantan presiden membuat gaduh, apa nggak malu? Jokowi kalau terbukti salah harus dihukum seberat-beratnya. Namanya kawan pasti melindungi. Kemudian Jokowi raja tipu-tipu. Gibran tamatan SMP dipaksa bapaknya dan MK. Gibran tidak layak jadi wapres. Gibran beban negara, lebih baik mundur. Bikin malu aja. Kalau Jokowi punya ijazah benar, apa susah tunjukkan aja ke publik? Berarti Jokowi pakai ijazah orang lain yang direkayasa. Semakin bertambah rakyat bimbang keaslian ijazah Jokowi. Kemudian semoga polisi profesional dan jujur dalam menegakkan kebenaran serta keadilan dan dalam kasus ijazah Jokowi, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak dihisab akhirat. Tambah termul lagi dapat dari gorong-gorong, di mana otaknya Jokowi melihat rakyat pada ribut hanya gara-gara ijazahnya. Presiden yang dikenal hobi pencitraan, bahkan yang walaupun dia pamer. Kenapa hanya ijazah yang jadi kebanggaan setiap orang malah gak mau ditunjukkan? Nah, sudah sangat jelas palsunya, tapi tetap aman-aman saja. Ya, begitulah. Kalau ada, biarpun ijazah Jokowi benar, tapi kata kepolisian pasti asli. Mulyono selalu dihantui kebohongannya. Ya mudah, cuma kalau ada ijazah aspal ataulah yang bikin susah jadi riuh. Pada saatnya kebohongan atau kepalsuan dan ketidakkejujuran pasti terbongkar. Ini sudah menjadi hukum alam. Jokowi ini seperti tidak cinta NKRI ini. Ragu selama 2 periode jadi RI. Satu, mungkin kemajuan NKRI ini fiktif yang
terbukti maju dalam hidupnya hanya Opung Luhut yang hidup di ketek Jokowi. Termul mau dikandangkan di mana ya? Belum tamat sepanjang Jokowi belum di penjara. Dengerin, itu Termul para penjalat kekuasaan. Nah, cuman di Indonesia sedunia urusan ijazah ditangani Polri. Negara ini sudah dikotorin oleh Jokowi. Adili Jokowi CS yang bikin gaduh di Indonesia ini. Wow, masih tidak mengerti orang ini. Jokowi difitnah oleh lawan politiknya. Nah, pasti 1000% kasus ini benar sekali. Penegak hukum biasanya berpihak pada yang punya modal. Nah, anak di bawah umur tak bisa kena sanksi hukum. Sebesar apapun kejahatannya tak kena sanksi hukum. Kalian semua dibohongi orang biasa banget. Bagus Pak Jenderal Susno turun gunung biar cepat selesai ijazah Pak Jokowi ini. Nah, terima kasih teman-teman udah tonton sebuah cuplikan video saya. Jangan lupa berkomentar. Terima kasih. NKRI harga mati.